belakang nggak saya cerita lagi, karena kalau minggu lalu saya cerita tentang upaka, alasan Sang Buddha berjalan kaki dari Bodhgaya ke Isipatana, apa itu dijelaskan. Jadi prinsipnya khotbah ini disampaikan Sang Buddha di Isipatana kepada 5 orang petapa, bukan 5 orang biku ya. Asaji, Kondanya, Wafa, Badia, Mahanapa. Ya. Ceritanya gimana? Jadi isinya tuh seperti ini. Demikianlah yang saya dengar. Kenapa saya tulis ulang ini? Karena ini mengandung kalimat ini mengandung ciri khas bahwa khotbah ini disampaikan oleh siapa? Ya, Bante Ananda. Jadi ini khotbah Sang Buddha cuma diulang oleh Bante Ananda. Ciri khas khotbah Sang Buddha kalau diulang Bante Ananda adalah demikianlah yang saya dengar. Bla 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 bla. Ya. Jadi ketika Sang Bhagawa berada di mana? Di Isipatana, di Taman Busa Minggadaya. Sang Bhagawa bersabda, duhai para biku, ada 2 hal ekstrim yang harus dihindari. Ya, ini saya tulis sekarang. Yang harus dihindari. Apa itu? Memuaskan nafsu indera secara berlebihan. Nah, itu ekstrim pertama, memuaskan nafsu indera secara berlebihan. Sang Buddha bilang, jangan lakukan, hindari. Yang kedua apa? Menyiksa diri secara berlebihan. Nah, jadi memuaskan nafsu indera secara berlebihan tidak boleh, hindari, karena itu berbahaya. Itu akan mendorong si praktek orang yang mempraktekkan ini menuju alam-alam rendah, binatang, peta, neraka, asura. Karena ini nanti berkenaan dengan moralitas. Kalau terlalu mengumbar nafsu ini, orang bejat. Terus yang kedua, ekstrem kedua, menyiksa diri secara berlebihan. Sehari cuma makan sebutir nasi, setetes air. Terus kalau lagi panas terik, bertapa di tengah panas. Lagi musim dingin, bertapa di tengah-tengah lapangan yang dingin, hujan salju. Kalau tengah malam, berendam di air yang sangat-sangat dingin. Sang Buddha bilang hindari. Karena apa? Tidak memberikan manfaat. Satu. Kedua, tidak menimbulkan perkembangan batin. Jadi batin orang yang melakukan ini nggak berkembang. Yang ada hanya apa? Rasa sakit. Ya, itu. Lalu kalau 2 hal ekstrem ini harus dihindari, jalan apa yang harus dipilihkan gitu? Dibilang ada jalan tengah. Jalan tengah berunsur 8. Nah, jadi kalau 2 jalan yang harus dihindari, lalu jalan apa yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah jalan tengah berunsur 8. Apa itu jalan tengah berunsur 8? Yaitu yang pertama pengertian benar, yang kedua pikiran benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perbuatan benar. Ini saya singkat ya, karena saya kejar waktu. Maaf ya. Terus yang kelima,
Ya, mata pencaharian atau penghidupan. Mata pencaharian atau penghidupan benar. Yang keenam, daya upaya benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar. Ya, jadi ini jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia itu adalah jalan mulia berunsur 8. Kenapa Sang Buddha menunjukkan jalan mulia berunsur 8? Karena jalan ini memberikan 6 manfaat. Alasannya itu. Apa yang pertama? Yaitu membukakan mata batin. Yang kedua, menimbulkan pengetahuan. Yang ketiga, menimbulkan ketentraman. Yang keempat, menimbulkan kemampuan batin luar biasa. Kemampuan batin dalam hal apa? Dalam mengikis loba dosa moha. Batin. Yang kelima, menimbulkan penerangan agung. Keenam, menuju kepada realisasian ibadah. Ya, jadi alasan Sang Buddha mengatakan bahwa hindari dua jalan ini, pilih jalan ini. Alasannya apa? Karena jalan mulia berunsur 8 ini memberikan 6 manfaat. Apa itu 6 manfaat? Membukakan mata batin. Jadi mereka yang praktek ini, mata batinnya akan terbuka. Oh, hakikat Dhamma itu seperti ini. Hakikat diri kita ini, oh ternyata cuma nama dan rupa yang selalu berproses. Ya, baik yang dalam diri sendiri atau di luar diri sendiri, hakikatnya sama. Menimbulkan pengetahuan, kita jadi mengerti hakikat sesungguhnya. Apa itu Dhamma? Kita jadi mengerti. Menimbulkan ketentraman, menimbulkan kemampuan batin, menimbulkan penerangan agung dan menuju kepada realisasian nibbana. Ya, jadi alasannya adalah itu. Ada pertanyaan? Pengertian benar, pandangan benar, boleh. Dalam arti sebenarnya pandangan dalam batin. Batin kita memandang objek-objek ini seperti apa sebenarnya. Yang harus dengan benar itu seperti apa. Makanya dikatakan pandangan benar. Jelas ya? Kalau jelas saya hapus. Jelas? Pak, Ya. kenapa dinamai jalan tengah, Pak? Maksudnya di antara itu kayak memuaskan nafsu sama menyiksa diri gitu. Nah, kenapa dikatakan jalan tengah? Ya kan? Karena kalau kita praktek jalan ini, kita tidak memuaskan nafsu indra secara berlebihan, tidak juga menyiksa diri secara berlebihan. Jadi jalan ini adanya di tengah-tengah. Ya. Kalau menyiksa diri, makan sehari cuma 1 butir beras, minum cuma setetes air. Kalau ini enggak, boleh makan, tapi jangan lewat dari jam 12. Jangan sampai lewat tengah hari. Boleh makan gitu.
Cuma jangan berlebihan kan kalau di sini. Oh boleh makan, ya lewat jam 12 siang, tapi makannya satu bakul. Nah, itu udah salah gitu loh. Itu berarti balik ke sini, ya Pak. Mengumbar nafsu. Cukup ya. Nah lalu pertanyaannya sekarang, jalan tengah berunsur 8 yang Sang Buddha katakan memberikan manfaat, 6 manfaat ini secara sekaligus, itu adanya di mana? Kan begitu? Adanya di 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi jalan tengah berunsur 8 ini adanya di 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? Yang satu disebut duka. Yang berkondisi adalah duka. Kalau ada duka pasti ada sebab. Nggak mungkin segala sesuatu timbul tiba-tiba tanpa sebab, mustahil. Tidak ada kausa prima atau sebab pertama, tidak ada. Nah, kalau sudah ada duka, ada sebab duka, ya kan? Yang kita cari sekarang apa? Terhentinya duka. Terus supaya duka bisa terhenti gimana? Harus ada caranya, harus ada jalannya, yang disebut jalan mulia berunsur 8. Ya, duka apa? Kemarin kasih tahu ada duka yang sifatnya biasa. Duka biasa itu sakit gigi, sakit hati, tidak tercapai cita-citanya, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Ya. Ada duka karena melekat pada panca kanda. Nah ini yang penting kita tahu, karena ini seringkali kita nggak sadari. Kemelekatan inilah yang membuat kita nih merasa aku, ini diriku, ini diriku. Ya. Nah sebab duka apa? Tanha. Tanha adalah nafsu keinginan rendah. Tanha ada berapa macam? Ada 3. Kama tanha, nafsu-nafsu kesenangan indera. Bawa tanha, keinginan untuk selalu berlangsung apa yang kita senangi. Wibawa tanha, keinginan bahwa yang kita tidak senangi kalau bisa jangan berlangsung. Ya, ada 3. Kalau ini kita urai lagi, nanti akan ketemu 108 tanha. Apa itu 108 tanha? Sudah pernah diurai oleh siapa? Oh, Pak Hendri. Ya, saya hapus ya. Kesenyataan dengan kebenaran. Ya. 4 kebenaran mulia. Oke, saya kalinya dulu ya. Catari. Kita lihat Pak, ini memang banyak yang salah. Kita lihat sekarang ini dari bahasa kalinya supaya jadi jelas. Ya, Catari. Arya Satcani. Ya. Catari artinya 4. Arya mulia atau suci. Satcani kebenaran. Ini asal katanya saca. Saca itu kebenaran.
Jadi Cattari Arya Sacani adalah 4 kebenaran mulia. Kenapa kesunyataan salah? Sunyata artinya adalah kosong. Kalau kesunyataan berarti kekosongan. Jadi nggak tepat. 4 kekosongan mulia. Apa 4 kekosongan mulia? Padahal ini nggak kosong. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Nggak ada yang kosong. Jadi makanya istilah ini tidak dipakai. Tidak mewakili konteks yang sebenarnya. Ya. Jelas sampai sini ada lagi? Sedikit. Jadi kita dalam empat yang dikatakan 4 kesunatan mulia, ya, karena dulu itu sulit mencari kata-katanya, karena orang belum canggih dalam bahasa, artinya belum seperti kayak sekarang, ya, udah mulai. Nah, kita ambil sekarang apa yang memang betul-betul supaya kita tidak salah, ya, jadinya. Jadi kesunatan itu memang ada. Kalau di Jawa itu bisa kenyataan misalnya itu, ya. Tapi kalau kita bicara di dalam, misalnya di dalam konteks kamus, kita nggak ada itu kamusnya. Kata kesunyataan dalam kamus nggak ada, ya. Jadi kita gunakan sekarang 4 kebenaran, ya, 4 kebenaran mulia. Nah ini kan tadi jalan tengah adanya di 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia adalah duka, sebab duka, berhentinya duka, dan jalan mulia berunsur 8. Ya. Sekarang 4 kebenaran mulia ini, bagaimana kita harus merealisasikannya? Ya, ini kan sifatnya cuma katanya nih. 4 kebenaran mulia ada duka, sebab duka, berhentinya duka, jalan mulia berunsur 8. Teorinya begitu kan. Realisasinya gimana? Realisasinya adalah harus dalam 3 tahap 12 segi pandangan. 3 tahap dalam dan 12 segi pandangan. Maksudnya apa? Yang pertama kita lihat duka. Duka. Ya. Tahap pertama ada yang disebut saca. Saca itu tadi apa? Kebenaran. Ya. Kebenaran ini harus apa? Harus kita terima dulu. Ya, kalau kita udah menolak tentang duka, gimana kita mengerti duka? Ya kan? Kita harus terima dulu, kita harus lihat dulu. Benar nggak duka? Benar nggak kehidupan kita ini duka? Ya, ini harus kita terima. Tahapan kedua apa? Prakteknya apa? Kata. Ini palingnya kata. Jadi hal yang harus dilakukan terhadap duka. Harus diapakan duka? Harus dipahami. Oh ya, bica, sorry ya. Bica itu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan terhadap empat ini dalam prosesnya. Bica. Ini harus dipahami. Kalau sudah kita berusaha untuk memahami, realisasinya apa akhirnya? Itu yang disebut kata. Kata itu hasil atau penembusannya. Ini artinya adalah telah dipahami. Nah, ini yang disebut segi pandangan. Jadi duka ini harus dalam 3 tahap. Segi pandangannya ini diterima, harus dipahami, dan telah dipahami. Ya. Yang kedua sebab duka. Sebab
duka. Sebab duka adalah tanha. Kita harus terima dulu bahwa ternyata kita selidiki dulu. Ternyata memang sebab duka adalah tanha, keinginan rendah. Pengen kaya, pengen punya istri cantik, pengen punya suami ganteng, pengen makmur, pengen sekolah sukses, pengen dapat kerjaan enak. Nah, ternyata yang pengen ini ujung-ujungnya apa? Kita duka. Kalau kesampaian, nggak kesampaian, kecewa, sedih, ya. Jadi ini harus kita terima. Diterima dalam arti harus dengan pengertian. Kalau kita sudah terima harus dapatkan tanah iki sebab ini harus pikir. pahamannya Ya. Nah, katanya penembusannya adalah atau hasilnya adalah setelah dipikir. Saya kecepatan ya? Ya sudah mengulang. Ya. Kalau nggak ngerti langsung nanya ya, jangan malu-malu ya. lebih cepetan bilang ya apa-apa. Sebab duka, lalu apa terhentinya duka? Waktu materi dalam kelas apa ya? Pas kebenaran mulia dijelaskan kan? Kalau ada duka pasti ada terhentinya duka. Kalau ada gelap pasti ada apa? Terang. Kalau ada depan pasti ada apa? Jadi itu logika. Kita baru main secara logika, belum penembusan ya. Jadi kalau ada duka pasti ada terhentinya duka atau Bisa. nah, ini harus apa? Kita terima kebenarannya. Kalau kita sudah terima, harus apa? Direalisasi. Kalau sudah harus direalisasi, telah direalisasi. Ya. Jadi masing-masing itu ada saja, ica, kata. Kebenaran, apa yang harus dilakukan, dan apa hasilnya. Nah, yang terakhir adalah jalan mulia berunsur 8. Ini pun harus diterima bahwa benar ada jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau sudah kita terima, ini harus dipraktekkan atau dikembangkan. Nah, inilah yang disebut 3 tahap 12 segi pandangan. 1, 2, 3, 4 kali 3. Jadi Sang Buddha itu merealisasi 4 kebenaran mulia ini dalam 3 tahap 12 segi pandangan. Ada pertanyaan? Masing-masing segi ini menimbulkan ini aja ya. Yang pertama itu menimbulkan pandangan. Yang kedua pengetahuan. Ketiga kebijaksanaan. Keempat penembusan. Dan kelima cahaya. Cahaya itu maksudnya apa? Cahaya batin, bukan cahaya neon ya. Beda. Apakah kelima ini
timbulnya satu-satu? Tidak. Ketika timbul pandangan, timbul pengetahuan, timbul kebijaksanaan, timbul penebusan, timbul cahaya. 5 ini sekaligus. Jadi ketika punya pandangan, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, punya penembusan, ada cahaya batin. Jadi terlihat, semua fenomena ini terlihat. Oh ternyata seperti ini ya kita itu. Jadi Sang Buddha itu sudah merealisasi ini. Ini tiap segi loh ya. Tiap segi itu satu pokok ini timbul 5. Satu pokok ini timbul 5. Yang ini timbul 5. Jadi 12-12-nya itu 5-5-nya timbul. Ada pertanyaan? Ya? Yang paling susah kan itu Pak, menerima sebabnya juga. Menerima sebabnya duka. Susahnya di mana? Dalam kehidupan paling susah mungkin. Kira-kira gimana Pak? Susahnya di mana Pak? Gimana kira-kira? Ya, misalnya ada kalau ada duka, sebabnya duka itu karena orang nggak bisa terima. Kalau masih kepanjangannya belum bisa menerima, Itu mengalami ya. Kan tadi dikatakan begini, sebab duka adalah tanha, ya. Tanha adalah keinginan rendah. Kenapa disebut rendah? Karena dia punya dasar mengandung LDM, loba dosa moha. Ya. Ketika kita ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, timbul keinginan untuk apa? Menolak, ya kan? Benci, dosa. Ketika ada sesuatu yang sangat menarik yang menimbulkan kita bergairah, kita pengennya apa? Mendapat, melekat, ya. Dua hal ini disebabkan oleh apa ini? Moha. Ya. Nah, Bapak bayangkan kalau kita sudah menolak sesuatu yang tidak menyenangkan dan ternyata yang tidak menyenangkan ini nggak pergi-pergi, gimana rasanya? Menderita nggak? Duka nggak? Ketika Bapak melihat sesuatu yang menyenangkan dan ingin memilikinya tapi tidak tercapai, menderita nggak? Duka nggak? Ya sebabnya sebetulnya di mana? Tanha kan? Sebabnya tuh ini, gitu loh. Jelas Pak? Justru memang kita belajar dhamma itu tujuannya supaya bisa mengerti bahwa ini loh duka ini ada di sekitar kita. Kita nggak bisa tolak loh. Semakin kita tolak duka, kita makin menderita. Tapi semakin kita mengerti sifatnya duka, apa menderita? Enggak. Oh kita ngerti. Memang hidup memang begini. Nggak semua keinginan bisa tercapai gitu loh. Nggak semua yang kita senangi itu bisa kita peroleh. Hakikatnya memang seperti itu. Kalau kita sudah punya pengertian seperti itu, ketika misalnya kita mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan, efeknya menderitanya berat kan? Enggak kan? Semakin kita ngerti, ngefek gak buat kita? Nggak ngefek. Ya duka sekedar duka aja gitu loh. Jadi duka ini realita loh, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru Sang Buddha bilang ini harus kita terima, harus kita pahami, harus kita sadari. Makanya ya, jadi kita harus belajar, memahami, dan kita praktek step by step. Nggak usah pengen, kalau udah praktek pengennya langsung hebat, pengen langsung ngerti, nggak mungkin. Sang Buddha aja berapa lama? 4 asankaya loh. Plus 100.000 kappa. Tahu kappa? Umur dunia bumi mulai terbentuk sampai bumi hancur kembali kan? Hanya untuk memahami ini. Kita berapa lama? Kita berapa nih kita? Baru pertama
Bayangin loh, ini lama sekali loh. Menurut komentar itu 10 pangkat 40 umur dunia. Tuh. Bayangin 10 nolnya ada 40. Nggak tahu kayak apa. Kita mah enak udah kasih tahu ini loh, Setiawan nih. 4 kebenaran mulia. 3 tahap 12 simpanan. Kalau beliau cari sendiri ini 4 asan kan wajar kalau kita masih belum bisa sepenuhnya, kecuali kita sudah arahat. Ibu nggak akan bilang begitu. Jadi arahan kan katanya mesti 100.000 apa ya? Nah sekarang kita udah diberikan sama Sang Buddha itu teorinya ini loh, apa mesti 100.000? Ya, Bapak harus punya modal minimal itu 100.000 apa? Ini nggak bisa ditawar. Sekarang tinggal saya tanya, Bapak ada berapa? Dikasih jalan tol. Hah? Ini udah jalan tol, Pak. Ini jadi biko. Tuh. Tapi masih banyak yang lepas. Udah jadi biku 10 tahun masih lepas. Ini jalan tol. Kalau Bapak nggak mau ambil jalan tol, ya bisa lebih. Juta lah. Tinggal pilih. Begini ya Pak, boleh saya tambah sedikit ya. Mengenai soal belajar agama ini, agama ini sangat halus, Pak. Sangat halus sekali. Berarti membutuhkan tingkatan batin juga yang halus, yang apa, yang terampil. Ini hanya satu-satunya bisa kita bantu dengan menjalankan apa? Nomor 1 yang kita harus jalankan apa? Untuk supaya terampil. Apa yang harus kita kembangkan? Moral. Kalau moral kita bagus, sila kita bagus, mudah kita terimanya. Baru menerima, belum kita prakteknya. Nah itu nomor 1 sila, moral nomor 1. Sang Buddha menekankan moral. Jangan kita pikir dah soal apa, kakaknya jangan dipikir. Tapi saya yakin kalau kita jalankan moral, setahap demi setahap kita akan. Sebab 100 juta langkah hanya bisa berkurang kalau kita sudah walaupun 1 langkah. Itulah ajaran Sang Buddha. Entahkan dari Sang Buddha bukan ajarannya mudah, tapi ajarannya pun tidak sulit kalau kita mau bisa merenungkannya. Ya, sebab kita diajar berpikir di sini, ya, berpikir logis, gitu, biar secara nalar. Tapi semua sudah ajaran Sang Buddha, hukumnya sudah clear, toh sudah jelas sama kita. Bahwa ini bukan kebohongan. Apakah duka satu kebohongan? Yang Sang Buddha berikan itu apa? Satu kebohongan. Duka, tentang ketidakpuasan. Saya mau tanya, apakah hidup ini pasti kita penuh dengan kepuasan? Nah itu jelas, ya. Pak, tanya Pak. Ya, saya mau nanya ke Setiawan. Tadi kan sebab duka kan tanha. Tanha itu kan keinginan rendah ya. Keinginan misalnya keinginan untuk mau memenuhi tapi nggak datang, akhirnya timbul kebencian. Terus keinginan mau memiliki tadi akhirnya timbul loba gitu ya. Jadi maksudnya kita harus hidup nggak punya keinginan gitu gimana? Jadi aja Pak. Keinginan. Kasihan benar ya hidup nggak punya keinginan. Teorinya kan begitu pasti. Dulu kita sekarang keinginan kita. Nanti sama. Keinginan itu ada 2. Ada yang sifatnya rendah, ini kan disebut tanha. Ada yang sifatnya luhur, ini disebut canda. Kenapa keinginan rendah harus dihindari? Karena ini menimbulkan penderitaan. Kenapa keinginan luhur harus dikembangkan? Karena ini menimbulkan kebahagiaan. Kenapa ini menimbulkan penderitaan? Karena ini bersekutu dengan loba, dosa, moha. Kenapa ini menimbulkan kebahagiaan? Karena ini tidak aloba,
Nah, dosa. Jadi Sang Buddha bilang keinginan ini yang harus diingati. Oke, misalnya gini, Bapak lihat dulu nih ceritanya sebelum nikah, sebelum ketemu istri, mau lihat calon istri, wah cantik, semoga dia jadi istri saya karena cantik, gitu loh. Syukur kalau misalnya kesampaian. Kalau nggak kesampaian, menderita, kecewa, ya kan? Kecewa, jangan kecewa Pak. Bohong bakal kecewa. Meskipun cari lagi, tetap ada kecewanya dulu, ya kan? Sang Buddha bilang, silakan punya keinginan, tapi apa? Jangan melekat, jangan kembali. Lihat sesuatu yang indah, ya sudah itu emang sesuatu yang indah gitu, apa adanya. Gak usah kita lekati, gak usah kita pengen dapetin, karena itu ujung-ujungnya di sini. Kalau pun misalnya kita pengenin, kita dapetin, ujung-ujungnya nangis. Apa? Oke, jadian, nikah, punya anak, cari kerja, cari duit, emang gak capek? Anak sakit bingung, istri sakit bingung. Lo udah sakit terus meninggal, misal ya, meninggal, kecewa. Ini semua akibat dari tanha awalnya. Ini realita loh. Tetap bayangin ya, saya belum nikah, Bapak udah nikah. Bapak istri meninggal, misal loh ya Pak, ini contoh doang. Istri meninggal, sedih nggak? Istri Bapak meninggal, saya sedih nggak? Enggak. Saya nggak punya istri. Istri meninggal, masa bodoh, bukan istri saya, istri Bapak. Ngefek nggak ke saya? Enggak. Jadi prinsipnya itu Sang Buddha jelaskan bahwa tanha itu ujung-ujungnya itu penderitaan. Makanya Sang Buddha bilang hindari. Kalaupun masih punya keinginan wajar, kita ini masih awam. Tapi apa? Jangan melekat. Kita pengen kaya silakan, cari dengan cara halal, cari dengan cara yang benar. Tapi apa? Jangan melekat. Karena satu saat kekayaan bisa aja karena wipaka. Kita kan nggak tahu dong simpanan wipaka karma buruk kita di masa lalu apa. Bisa aja kan karena kondisi tepat dia berbuah, kekayaan kita hilang. Nah kalau kita nggak melekat, kita nggak terlalu kecewa. Apalagi ada pengertian benar, kita nggak akan kecewa. Kita akan ngerti, oh ya ini sudah buah dari karma saya. Jadi penting gitu loh. Makanya Sang Buddha bilang, ini tuh ujung-ujungnya kayak gimana. Bapak bisa berdalih misalnya, bahkan kesampaian, tapi kan saya dapat ujung-ujungnya tetap ini penderitaan. Nah, jawab ya Pak Frit. Ya, ini, nah selanjutnya apa? Penegasan Sang Buddha. Penegasannya apa? Selama 4 kebenaran mulia ini masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan. Ya. Segi pandangan. Masih apa itu? Ya. Saya tuh kasihan karena anak kecil kan mereka nggak ngerti ya. Tapi kalau dalam kondisi gini, jadi mereka tuh sebetulnya melakukan hal yang buruk. Suatu saat akan terima wipakanya. Makanya sebetulnya kasihan kalau kita nggak coba arahkan gitu. Karena ini kan dhamma. Ada cerita aja, setan aja waktu dengerin ceramah Sang Buddha, anaknya ribut nangis-nangis. Anak di orang tuanya bilang, jangan nangis, Sang Buddha lagi membabarkan dhamma. Efeknya tuh berat gitu. Jadi kalau bisa kayak begini dicegah gitu. Karena kita nggak bisa salahkan anak kecil loh. Mereka nggak ngerti gitu. Yang salah kita orang tua. Ya.
Jadi selama 4 kebenaran mulia ini masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan ini belum sempurna saya realisasi, saya tidak menyatakan diri kepada para pertapa, dewa, brahmana, pada semua makhluk bahwa saya sudah merealisasi penerangan sempurna atau sebagai seorang sama sang Buddha. Tetapi ketika ini telah sempurna saya pahami, baru saya menyatakan diri bahwa saya seorang sama sang Buddha. Jadi kalau satu poin saja, misalnya ini belum direalisasi oleh sang Buddha, dia tidak akan pernah menyatakan diri sebagai seorang sama sang Buddha. Tapi kalau sudah genap 12-12-nya sempurna, baru dia menyatakan diri. Itu penegasan. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ketika khotbah ini disampaikan, yang Arya Kondanya Pastiawan mau nanya Pastiawan. ya, Itu yang saca kita makata itu urutannya bisa kebalik-balik atau nggak bisa. Nggak bisa. Mesti kata dari kiri ke kanan dulu atau ke bawah dulu gimana? Dari sini, dari saja, bica, kata. Dari kiri ke kanan terus turun ke bawah ya. Jadi begini loh Pak. Ini 4 ini harus ini dulu. Bisa diterima. Saca dulu. Betul, secara saca dulu. Kalau sudah secara saca diterima sebagai kebenaran, kita harus praktek Apa ini? bica. Jadi 4 ini kita praktek. Nah hasilnya ini, gitu. Ya, Sebab Pastiawan tadi nulisnya kan nyambung begitu kan. iya minggu kemarin saya begini. Oke, ya jadi jelas ya. Ini dulu 4 ini saca, bica, kata. Urutannya begitu ya. 3 tahap 12 segi pandangan. Nah di sini apa yang Arya Kondanya merealisasi mata dhamma. Mata dhamma atau dhamma cakup. Cakup. Apa cara yang membuktikan dia merealisasi mata dhamma? Yang kinci samudaya dhamma. Samudaya dhamma. Dhamma. Sabantang. Niroda. Dhamma. Artinya Malah. ini aja keren, yang kinci samudaya dhamma sabantang niroda dhamma. Udah Artinya macam apa? apa musim nanti rumah. Segala sesuatu timbul ada sebabnya. Segala sesuatu tidak timbul ketika sebabnya Tidak ada. habis atau tidak ada. Ya. Jadi Bante Kondanya ini benar-benar melihat dengan mata batinnya bahwa segala sesuatu timbul pasti ada sebabnya. Nah, tidak timbul kalau sebabnya ini tidak ada. Jadi apa yang berikutnya? Sebab. Ya. Nanti mata dhamma itu bisa termasuk ini nggak Paticca Samuppada? Apa? Kan Paticca Samuppada itu kan apa di konsep awalnya kan begitu ya. Nama objeknya ini. Konsep awalnya gimana? Apa Paticca Samuppada kan apa dari karena ada sebab ini. Oh, Paticca Ya, Samuppada. konsep awalnya kan sama gitu, apa sama dengan ini atau beda lagi gitu? pasti Pasti tidak ada hubungannya. ada hubungan dengan Paticca Samuppada. Ya, Bante Kondanya ini memahami. Dengan memahami ini dia memahami Paticca Samuppada. Cuma jangan terjebak. Saya bilang jangan terjebak. Nanti ada ya kalau nggak salah ya. Ada. Yang dikatakan yang pertama apa? Awija, Pacaya, Sangkara. Gitu kan? Terus Purwasangkara, Pacaya, Winyana. Winyana, Pacaya, nama rupa. Oh berarti sebab pertama Awija. Ah, Benar nggak? Enggak? Siapa yang bilang enggak? Gimana kalau gitu? Tapi itu nanti lah. Kenapa? bukan nanti itu salah, nanti terlalu jauh lagi ya.
udah yang ini aja yang penting. Tapi saya tekankan jangan bilang awija adalah sebab pertama. Nanti diurai. Itu nanti juga ada yang disebut 4 tahap ya. Yang lalu, yang akan datang, yang sekarang. Itu ada 4 tahap. Daman. Nah, itu yang Arya Kondanya ketika khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha merealisasi mata dhamma. Itu menjadi seorang Sotapanna. Ya. Nah, ketika beliau merealisasi Sotapanna, yang minggu yang lalu Pak Alex bilang, timbul apa di dunia ini? Sangha. Ya? Sangha. Permata yang ketiga, Sangga. Saat itulah Sangga. Barulah dia menjadi biku, bukan pertapa lagi. Kenapa di awal tadi saya tulis 5 pertapa, di sini dia sudah biku. Nah, selanjutnya apa? Setelah Sang Buddha selesai membabarkan, dewa-dewa berseru serempak. Di Taman Isipatana di Nigadaya telah dibabarkan telah diputar roda dhamma yang tiada tandingnya. Di Benares di Taman Rusa Isipatana dekat Nigadaya telah diputar roda dhamma yang tiada bandingannya oleh Sang Bagawa, yang tidak dapat dihentikan baik oleh seorang samana, brahmana, dewa, mara, brahma, dan siapapun di dunia ini. Jadi siapapun di dunia ini, apakah dia dewa, brahma paling sakti pun tidak akan bisa mencegah atau menggagalkan realisasiannya yang Arya Kondanya. Begitu dia mengerti, begitu dia menjadi Sotapanna, terus bergulir, tidak bisa mundur lagi. Pasti aman. Ya, Kan dewa-dewa bisa dengar dari ajaran Buddha sebelumnya. dewa-dewa kan sudah dilupakan. Jadi lupakan. Iya. Kan di alam semesta udah cerita kan, ada yang disebut Buddha era. Nah, Buddha Gotama ini diramalkan usianya cuma 5.000 tahun. Kalau Buddha Meteya nanti 100.000 tahun diramalkan. Itu tinggal 2.500 tahun lagi dong. Iya. Apa masih jauh? Nanti belajar apa? Udah ya, jelas ya. Ada lagi nggak? Saya nggak ada. Nanya Pak. Ya. Orang samana apa itu samana? Samana itu pertapa. Pertapa. Samanera, nera itu kecil. Samana plus nera, pertapa kecil. Sama merah ya. Kalau samana itu pertapa. Samana Gotama, kan suka ada di teks-teks kita. Itu pertapa Gotama. Nah, di sini Sang Buddha menegaskan kembali Anya Kondanya. Ya. Apa? Samana dengan Brahmana. Brahmana itu dulu menganut sistem Weda. Jadi Brahmana itu sebutan kasta sebetulnya di masa lalu. Beda kalau Samana itu pertapa. Jadi orang yang mengasingkan diri, yang tidak menginginkan kehidupan berumah tangga, itu disebut Samana. Melepaskan keduniawian. Kalau Brahmana itu kaum di zaman India kuno itu, mereka adalah orang yang punya kasta tertinggi, punya hak istimewa. Ini udah ya, Anya Kondanya. Apa artinya? Kondanya telah mengerti. Ya, jadi itu isinya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Kalau saya bertanya, jadi di situ dikatakan dewa-dewa dari dewa tingkat rendah, terus tingkat sedang sampai tingkat yang tinggi Brahma ya. Itu berseru serempak. Ada yang merealisasi kesucian nggak?
Ada. 5.000 ya. 5.000 orang. Ayo. Ada. Ada yang merevisi jadi kak? Ada. Ada pengganti. Dari dewa-dewa dan para brahmana. Ada enggak? Ada. Siapa? Kalau ada. Itu kan 5 petapa ya. Pengganti. Manusia biasa. Ini bercerita kita tentang para dewa, brahmana, para brahmana, rupa, arupa brahmana, brahma itu ada tidak yang meraih kesucian atau merealisasi saat itu. Mereka bersuka cita, berseru serempak. Apa mereka merealisasi kesucian? Kenapa? Kenapa? Jawabannya sih betul. Enggak. Gak ada yang merealisasi, tapi kenapa mereka berseru serempak? Nah, maksudnya terus sebenarnya malah apa? Ya konflik, ya. Ya konflik. Kasusnya seperti kayak kita nih sekarang. Jadi sengaja beliau. Nah, betul ya. Jadi mereka berseru serempak hanya karena melihat ada sesuatu hal yang indah telah dicipta. Ya. Yang ada yang memberikan ada yang juga merealisasi. Sama seperti kita sekarang memahami Dhamma. Oh ya, guru kita tuh udah bodoh-bodoh sekali ternyata. Dhamma Samudra tuh begitu halus. Kalau kita mau sedikit memberikan perhatian, merenungkan, oh ini bawa manfaat, kita bahagia gembira. Tapi kita merealisasi kesucian enggak? Enggak, malah belum ngerti kan? Sama seperti begitu. Nah, jadi itulah kasusnya. Berarti kita ada dewa tuh. Sekarang kita masuk ke uraian Jalan Mulia bab 8. Apa sih pengertian benar? Pengertian benar dalam beberapa teks itu dikatakan Wijaya 8. Wijaya 8 itu apa? Mengerti 4 kebenaran mulia. Yang tadi duka, sebab duka. Terus yang itu udah 4 kan? Ya. Yang kelima apa? Mengerti yang lalu. ada. Yang lalu. Maksudnya apa? Segala sesuatu ada sebabnya. Ada yang lalunya. Jadi tidak tiba-tiba timbul, tidak tiba-tiba muncul, ya. Sebab mengerti yang akan datang. Maksudnya apa? Sama. Ya, betul. Jadi yang akan datang itu akan ada selama kita bikin sebab baru. Ya. Jadi apa ini? Akibat. Akibat itu pasti ada selama kita masih punya sebab. Mengerti yang lalu dan yang akan datang. Nah, dan yang akan datang sekaligus nih. Maksudnya apa? Maksudnya kita kalau kita tahu ya, kita saat ini ada sebab yang lalu, dan kita juga tahu yang akan datang itu karena sebab sekarang. Artinya apa? Kita bisa tahu nggak saat ini kita harus bagaimana? Ya, nanti kan? Maksudnya ngerti yang dalam ini mesti perhatikan ini dulu. Jadi kenapa nggak diterangkan yang sekarang? Ada ya? Yang ada cuma yang lalu, yang akan datang, yang lalu dan yang akan datang. Kenapa tidak diterangkan yang sekarang? Ya kan? Logisnya kan bisa yang sekarang. Kenapa? Itu kita mesti pikir lagi. Lain-lain Dhamma. Pikir. Kalau kita sudah ngerti yang lalu, kita ngerti juga yang akan datang. Kita akan ngerti saat ini harus bagaimana. Mengerti yang lalu dan yang akan datang. Ini sekaligus. Artinya kita tahu saat ini kita harus bagaimana. Kalau kita ngerti bahwa kita susah saat ini akibat karma buruk kita di masa lalu, ya kan? Kita ngerti bahwa kalau kita pengen menderita di masa yang akan datang, saya berbuat saja karma buruk yang banyak saat ini. Nah, kalau itu sudah ngerti, kita akan tahu
Kita pengen susah apa senang hidup ini? Kalau pengen bahagia, tanam yang baik. Pengen susah, tanam yang buruk. Simpel. Udah. Ya. Nah, yang ke-8 apa? Mengerti Paticca Samuppada. Double T ya? Ya, Hah? 1T, 2C. Paticca Samuppada. Double N? Samu, 2P. Samu. Ya. Nah, ini yang dia maksud dengan pengertian benar. Paticca Samuppada nanti dibahas khusus tersendiri. Jelas. Nanti akan terlihat cara mainnya Paticca Samuppada gimana. Yang kedua, pikiran benar. Mas Dewan, Ya, itu Liga 8 ya? ya. Itu baru 5 ya? 4. Kan ini 4. Kan tadi saya udah bilang 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Pikiran benar adalah pikiran. Ini sebenarnya udah saya beri. Saya ngulang dikit aja. Yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itu pikiran benar. 3, berbicara benar. Apa kemarin? Tidak berkata tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak apa lagi? Ada 4 orang. Nah, cirinya apa? Cirinya berbicara benar itu ada 4. Dan tidak boleh lupa dan tidak boleh susunannya dirubah-rubah. Yang pertama apa? 1, datanya harus benar. Jadi apa yang dibicarakan harus ada bukti, fakta. Datanya benar. Yang kedua, beralasan. Kenapa kita berbicara itu harus ada alasannya. Kalau sudah beralasan, saya mengatakan ini alasan ini. Kita lihat lagi, bermanfaat apa enggak? Kalau tidak bermanfaat, itu bukan berbicara benar. Kalau bermanfaat, berbicara benar. Ada datanya benar, beralasan, bermanfaat, itu berbicara benar. Dan yang paling penting, tepat waktu. Artinya kapan dibicarakan, kondisinya harus tepat. Meskipun 3 ini sudah memenuhi syarat, tapi bapak-bapak, ibu-ibu berbicara pada waktu yang salah, itu artinya berbicara tidak benar. Tetapi kalau 3 ini sudah benar dan tepat waktunya, berarti sudah berbicara benar. Ini nggak bisa dibolak-balik. Ini ada di Anguttara Nikaya. Kalau yang suka rajin baca silahkan lihat. Ada ya. Kalau 3 itu bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk yang mendengar. Ya. Nggak boleh, Pak. Kalau bulan nggak boleh begitu. Namanya untuk kita. ya. Suatu perbuatan baik itu baik untuk kita, baik buat dia. Nggak boleh misalnya baik buat kita, nggak baik buat dia. Atau baik buat dia, nggak baik buat kita. Itu nggak bisa. Harus 2. Kalau misalkan anak sekolah nih, kan biasa sekolah ada yang nyontek-nyontek itu. Kan itu pas lagi ulangan, kita kasih tahu bermanfaat buat dia. Itu termasuk Nyontek. tuh.
sepakat ya. Adanya benar beralas. Terus mengarahnya kemana? Saya tanya dulu, mengarahnya kemana? Ke penambahnya LDM apa mengikis LDM? Ah, Sama sih. itu aja. Aja. Ya itu bukan berbicara benar, itu sih sepakat untuk melakukan percontekan. Ini saya hapus ya. Katanya jangan melekat sama pelajaran gitu. Pak Hendri, saya pernah baca satu literatur juga ya, itu kalau berbicara yang benar juga itu juga menyangkut itu menghargai lawan bicara dan juga bisa membawa ke harmonisan. Jadi data-data yang begini apa perlu dimasukkan nggak? Dengan sendiri Pak, apabila 4 ini terpenuhi pasti harmonis. Selama pembicaraan mengandung 4 unsur ini pasti harmonis. So, yang paling terakhir main peranan Pak. Yang paling terakhir ini dari 4 ini, yang terakhir yang paling tepat aku. Biarpun kita benar Pak, kalau orang pulang kerja lagi pusing, apa akibatnya? Itu nggak harmonis. Kamera Bapak bisa jatuh di lantai. Biar Bapak pakai kamera apa dia lupa lu. Sekarang gini Pak, Bapak orang pemasaran. Bapak bilang jualan kecap saya nomor 1 di dunia dari bahan terbaik. Bapak sendiri yang tahu datanya benar nggak? Benar nggak bahan kedelai terbaik di dunia? Kan kita cari nomor 1. Hah? Pak, ini barangnya baik. Ini kan. Tapi tentu setiap barang ada kekurangannya. Kita nggak mengungkap kekurangannya Pak. Tapi kita mengungkapkan kebaikannya saja. Kan bermanfaat sekali. Kenapa Bapak nggak mau menunjukkan kekurangannya? Karena dia bermanfaat. Begini, namanya kita jual produk, kita punya standar, ya kan? Apakah itu standar pabrik, apa standar nasional, apa standar internasional, gitu. Kalau misalnya kita biar bicara atas dasar standar pabrik, apakah kita berbicara bohong? Tidak, memang sesuai dengan standar. Kecuali barang itu nggak standar pabrik, Bapak bilang standar pabrik, Ya, salah. ya kan? Kita lihat dulu. Oh, kita mengacunya konsumen pengen standar apa nasional. Kita harus berbicara dengan standar nasional. Masuk nggak gitu? Ternyata enggak. Bapak harus bilang tidak memenuhi standar nasional. Jangan bilang, oh ini standar nasional, Bu, memang begini standar nasional. Itu Bapak memaksakan, itu udah salah. Jadi acuannya standar. Ya, jelas ya Pak? Yang paling dipecat. Ada lagi? Nah, kalau ini gampang, perbuatan benar tidak mencuri. Tidak berbuat asusila. Ini nanti diurai lebih jauh di sila. Sila udah lewat ya? Apa yang dimaksud perbuatan asusila? Apa yang termasuk menyakiti binatang atau membunuh? Itu nanti diurai sila. Sudah lewat katanya. Nah, yang kelima apa? Mata pencarian. 5 saya bagi 2. Yang pertama mata pencarian benar. Kenapa saya sebut mata pencarian? Karena ini untuk orang awam. 1. Menghindari 5 mata pencaharian yang salah. Yaitu menjual manusia, menjual makhluk hidup. Hidup tuh binatang di sini sebetulnya. Yang hidup aja, yang mati nggak tahu. Ya? Menjual racun, Hidup aja. Jual empal gitu Pak. menjual daging mentah. Terus senjata.
daging atau daging Sebisa mungkin hindari. Kalau nggak bisa, terima dulu, jalanin dulu. Tapi sambil apa? Sambil banyak berbuat baik. Imbangi. Ya. Jadi nggak usah saklek, nggak usah kaku. Kalau saat ini kita masih punya mata pencarian begini, ya sudah. Masa kita mau korbanin keluarga nggak makan? Kan jalan tengah. Jangan setengah pinter. Tapi jalan tengah si jalan tengah tetap satu saat ada kondisinya ini dilepas gitu loh. Ya. Apa? Bedain adopsi sama bayi. Jual bayi. Ya beda dong. Kalau adopsi mah istilahnya ada orang tua yang mau nanti merawat, mau mengasuh, memberikan pendidikan. Kalau jual bayi kan bisa aja dia dibunuh, diambil organnya. Atau di Taiwan tuh ada yang dimasak tuh. Iya. Ya. Taiwan tuh dimasak, saya pernah lihat. Ada sop. Tapi orang yang belinya Jual nggak daging tahu. mentah itu gini, Yang jadi belinya tukang nggak tahu, daging. nggak tahu. Wih. Tukang daging ayam, tukang daging sapi, tukang daging babi. Nggak boleh. Tidak. Wah, ya nggak berani. Kalau agen tenaga kerja gimana agen tenaga? Agen Termasuk tenaga menjual kerja manusia begini, batasannya begini loh, mengarah ke perbudakan apa enggak? Kalau tahu itu perbudakan. Ya, karena ada agen tenaga kerja sekarang yang banyak yang nakal, jadi Dapat komisi gitu. perbudakan sifatnya, jual manusia. Kecuali dia menyalurkan kepada memang misalnya dia sebagai agen penyalur pembantu rumah tangga dan memang itu dia latih terus dia tempatkan nanti pada orang yang memang membutuhkan sebagai pembantu rumah tangga, itu boleh, nggak masalah. Itu bukan menjual manusia namanya, kecuali dia kirim kemana dijual, dijadiin pelacur atau dijadiin apa, kalau di Cina kemarin ada anak-anak ya. Iya. Menjadi pabrik. Nah, dengan upah rendah, apa, kadang nggak dikasih makan kan, Ya. itu udah perbudakan namanya. Begini, Sang Buddha bilang, kenapa ini kalau bisa dihindari? Karena daging mentah itu kan masih suka ada darah ya, masih ada darahnya. Itu membuat kesan pikiran kita kejam. Kecenderungan seperti itu kalau diulang-ulang menimbulkan watak kita kejam. Maka Sang Buddha bilang, hindari. Itu berhubungan dengan kekerasan jadinya. Apalagi kita pegangnya kan apa? Golok. Gak ada tuh daging pegangnya itu apa? Sapu lidi. Ada maksudnya apa alat? Kalau bukan menjual, ini kalau menjual organ tubuh termasuk. Menjual organ tubuh. Misalnya gini, ada orang ginjal, terus dia tanggung ginjalnya, tapi bukan gratis, pembayaran itu Ginjal sendiri. ya. Silakan aja. Gak apa-apa. Atau dibayar. Gak apa-apa. Lagi bisa mati nih. Nah, begini Pak, bisa begini. Kenapa? Enggak apa-apa. Kita punya ginjal, terus kita jual gitu ya, dapat duit 10 juta, nggak apa-apa. Cuma kalau nanti jadi sakit ginjal, jangan nyalahin. Tambah itu sama langsung. Kan apakah akan lebih baik kalau ginjal ini kita danain? Ya kalau dana kan nggak dapat duit Pak. Tidak ada ATM nih. Beda kalau orang market duit. Nah, ini yang terpenting lagi di sini apa? Ini kan yang A ya. Yang B-nya apa? Berpikir untuk bermata pencaharian benar. Tuh, Mas Teo menjual senjata ya Pak? Ya, Jual pisau, nggak boleh. dapur. Pisau dapur. Bikin sendiri dong Pak, enggak Pak. Ya, atur aja dah. Berpikir untuk bermata pencarian benar. Misalnya begini, Pak Bung jualannya elektronik. Benar nggak kalau dari ini?
Benar kan? Nah, Tapi dia bilang bukan Sony, dia bilang Sony. Benar nggak? Ini penting. Ya, jadi pikiran kita juga harus Berpikir benar. penting. Ya. Jangan karena wah ini konsumennya bego nih. Karena kan tempel merek gampang ya. Iya. Sony. Padahal apa? Samsung. Ya, jadi ini penting berpikir untuk bermata pencarian. Kata berpikirnya mohon diperhatikan dalam apa bermata pencarian benar. Karena kalau bisa juga mata pencarian tidak boleh ini. Tapi yang penting berpikir. Sebab kalau berpikir, apapun kehendak kita itu ada hubungan dengan kama. Kalau kita berpikir, nah itu yang kita harus hati-hati. Gitu. Jadi selamanya kalau kita pencarian ini, kita berpikir dulu benar atau tidak. Itu penting. Ya, jadi yang mau baca pencarian benar itu pikiran main peranan. Kalau kita bilang berpikir bermata pencarian benar. yang penting pikirannya apa itunya apa yang dilarang itu Pak? Apa? Yang penting berpikirnya itu apa yang dilarang itu? Dua-duanya Berpikir penting. dong. Berpikirnya. Kita Jadi kan kalau tahu. kita jualan senjata tapi kita berpikirnya benar. Kita berpikiran benar dan tahu jawab terang. Nggak mungkin, ya. Jadi itu terserah kita diberikan kita itu berpikir diberikan tiap kehendak itu bebas sebenarnya ya. Nah, cuma kita kehendak kita ini apa akibatnya? Itu cuma begitu saja. Apalagi bapak jual pisau sama anak kecil biarpun pisau silet itu bahaya itu, ya. Nah itu misalnya. Nah, yang kelima, yang B adalah penghidupan benar. Ini untuk para biku-biku ini. Jadi memperoleh 4 kebutuhan pokok apa? Makanan, tempat tinggal, obat-obatan, juga dari hasil pindapatan. Pindapatan yang peranan untuk buat ibu. Ya, Itu pendapatan apa? Kehidupan. menghindari penghidupan seperti misalnya nih meramal, jenconglang, feng shui, banyak deh. Itu nggak boleh. Biku nih, tugasnya apa biku? Memikis LDM, bukan meramal, bukan jadi comblang, bukan melihat feng shui, ya. Ini paginya ibu binatang. Ya, ini disebut tiracana apa namanya? Tiracana wija, ya. Sang Buddha mengatakan ini Supa Sutta ya, Tiracana wija. Ini jadi Ada di sutanya ini bukan kita yang mengarang-arang. Nanti katanya iya Brahmajala Sutta ini bacanya. Tapi bukan untuk umat awam. Ilmu rendah ini. Kalau untuk para biku, masukkan itu. bahayanya apa?